Ketika salah seorang alim besar menulis surat kepada Syekh Muhammad Al-Fadl Al-Balkhi bertanya, "Ma alamatu syiqa?" Ya Syekh, dalam surat penyuratnya itu. Ya. Syekh Utsman Al-Khairi bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Balkhi. Dalam suratnya berisikan pertanyaan, "Ma alamatu syiqa?" Apa tanda-tanda orang lacur dunia akhirat? Tanda-tanda orang lacur dunia akhirat. Bagaimana? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Al-Fadl Al-Balkhi. Dia menjawab, salah satu asya. Orang lacur dunia akhirat ada 3 tanda. Itu dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa mengenali ciri-ciri laki apa? Ciri-ciri perempuan apa? Ciri-ciri bahwa itu rumah ente apa? Tuh, makanya kita punya KTP, di rumah ada nomor. Ya, bisa dengan itu. Ciri-ciri ibu ente, ciri-ciri bapak ente, ciri-ciri anak ente, ciri-ciri saudara ente, mesti kenal. Sampai seorang RT harus mengenali ciri-ciri warganya. Kenal RT 1, siapa berapa puluh orang. Ini bapak ini, anaknya siapa? Tuh sifat, di antara sifat tanggung jawab seorang RT, RW, kenal warganya. Jangan asal terima orang. Itu berantakan. Ya, orang datang, kita nggak kenal. Ngelapor kagak sama RW. Datang ke kampung itu semau-maunya. Nggak bisa begitu. Seorang RT RW bertanggung jawab, di antara sifat tanggung jawab RT RW, mana siapa kamu? Mana laporannya? Jangan asal datang ke kampung gue. Laporannya. Jadi RT RW. Anda punya pindah kemari, RT, KTP Anda kan ada. Kakak Anda ada. Nah kakak yang ada, ambil fotokopinya. Taruh di rumah RT. Tuh, taruh di rumah RW. Anda bertanggung jawab sebagai RT, sebagai RW. Itu yang dilalaikan. Dan itu terjadi sekarang. Sehingga ada apa-apa, RT dipanggil polisi. Nah, gimana? RW dipanggil. Nah, dalam ajaran Islam amat sangat dibutuhkan tanda-tanda atau ciri-ciri. Nah, tanda-tanda orang lacur dunia akhirat itu apa? Pertama, yurzaqul ilma wa yuhramul amala. Pertama, orang yang dianggap pelacur dalam pandangan agama, kata Syekh Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Balkhi, yurzaqul ilma, diberi Allah Ta'ala ilmu, bisa ngajarin orang, ya, bisa tuntun orang, bisa bimbing orang, yang umum berjalan dah, tapi wa yuhramul amal, tapi pelaksanaannya tidak ada. Nasihatin orang pinter, lihai itu berbahasa. Orang pada, na'udzubillah, pintar nasihatin orang. Tapi pelaksanaan dari apa yang disampaikan nggak nampak pada dirinya. Tuh. Gaya berbahasanya menarik hati. Ya, mengundang orang untuk bergegas mendengarkan apa yang diajarkan atau yang disampaikan. Sementara dia pribadi nggak ada tanda-tanda pengamalan dari apa yang disampaikan. Tuh, orang lacur dunia akhirat begitu. Kalau ente bisa paham, ya alhamdulillah. Kalau nggak paham ya, mustahil kan kita punya mata, kita punya kuping. Banyak kan beredar orang bicara agama begini. Kita sendiri nggak tertarik. Kita sendiri nggak tertarik sama orang itu. Padahal nasihatnya benar, pandangannya benar. Tapi kita nggak tertarik with dia. Tuh tanda-tandanya. Pada saat yang sama, sebetulnya dia nggak mengamalkan apa yang disampaikan. Yurzaqul ilma wa yuhramul amal. Diberi sama Allah Ta'ala rezeki berbentuk ilmu, tapi pengamalannya nihil. Perbuatan dari apa yang disampaikan nggak nampak dari kehidupan dia dalam keseharian. Tuh tanda-tanda orang lacur dunia akhirat. Dia anak muda remaja kalau nggak dikasih. Kalau yang umur 50-an sih insya Allah udah pengalaman deh. Boleh mu'alim, boleh ustadz, boleh kiai, boleh mama, boleh ajengan, boleh habib. Pernah mereka kenali kok 50 tahun ke atas. Tapi yang 40 tahun ke bawah nggak ngerti yang mana ya orang yang adik ilmu nggak ngamalin ya. Nggak bisa mereka samar urusan itu. Orang berilmu tapi dalam bahasanya itu nggak nampak ciri-ciri pengamalan dari apa yang disampaikan. Nah 40 tahun ke bawah umumnya nggak ngerti. Soalnya yang terbiasa di majelis ilmu. Barangkali gurunya orang baik diterangin ciri-ciri. Tapi kok hanya sekedar nasihat loh, tetap nggak ngerti. Kok yang 50 tahun ke atas pernah ngalamin, ada mu'alim, ada ustadz, ada
Ya, ada Habib, ada Ajangan, ada Mama, ada Kiai. Pernah ngalamin tuh. Orang-orang baik pada zamannya 50 tahun yang lalu tuh. Ada yang ngalamin. Tapi untuk usia 40 tahun ke bawah bingung. Yang mana ya? Orang berilmu tapi tanda-tanda pengamalannya nggak ada. Gitu. Intinya nggak ketarik untuk berbuat dari waktu ke waktu. Dari apa yang disampaikan dalam ilmu. Nggak ketarik sama sekali. Tuh, satu di antara tandanya. Orang lacur dunia akhirat tuh begitu. Diberi tenaga sama Allah Ta'ala. Belajar agama. Tapi pengamalannya kosong dari perbuatan kehidupan dia dalam kesehariannya. Tuh tanda-tandanya. Udah gitu ya. Udah gitu ya. Nggak ulang lagi deh. Wairzakul amal. Yang kedua orang lacur dunia akhiratnya. Dalam pandangan agama ya. Kasih tahu. Kalau bukan karena orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala, bukan makhluk-makhluk teladan dalam agama, kita terjerumus, mereka jahanam, kita ibadah. Kalau dikata kita termasuk anak, nggak ngerti. Berkah Allah pelihara, tuh banyak ulama-ulama wali-wali besar ngasih tahu ciri-ciri yang itu kehancuran buat kita dalam agama, kita menghindar. Tuh manfaatnya ilmu agama dari orang yang dianggap mengerti tulus dalam pemberitahuan ilmunya, kita terselamat dari ibadah. Kita ibadah kayaknya benar, kita salah ke neraka. Tanpa orang-orang soleh yang ngasih tahu dalam ilmunya, kita teracur, kita rugi amat, ibadah masuk neraka jahanam. Tuh berkah majlis ilmu jadi ngerti. Tuh sifat ahli neraka ada 3. 1, diberi ilmu, tapi Allah Ta'ala cabut dia nggak berbuat dengan ilmunya. Oh, nggak ada tanda-tanda pengamalan dari yang disampaikan dalam ilmu pada kehidupan dia dalam kesehariannya. Nggak ada tanda-tandanya. Itu, ini nggak bisa ngasih contoh. Kesimpulannya, ente nggak punya daya tarik untuk orang ngikutin. Nggak ada. Kan banyak cecitayam banyak itu orang-orang yang ceramah-ceramah, khotib banyak cecitayam. Najis dengerin ini. Tiap hari ya kita denger. Astagfirullahaladzim ini manusia. Nggak usah jauh-jauh. Orang minta amal aja juga. Ngomongnya udah ngomong Allah serem amat. Oh, orang minta amal di pinggir jalan. Ngomong agamanya kan serem. Bawa-bawa Allah. Minta duit 1.000 perak, 500 perak, 2.000 perak. Bawa-bawa nama Allah. Apa itu gak suatu kehinaan buat kamu? Bukan buat Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang ngerti agama, kesian. Ente jual Allah gak laku. Jual Allah gak laku. Kenapa? Bukan Allah yang nggak laku, ente punya diri nggak laku sama Allah Ta'ala. Ente punya diri nggak laku sama Allah Ta'ala, nggak laku sama agama ente. Yang kedua, wairzakul amal, diberi tenaga untuk melaksanakan dari apa yang diketahui dalam perbuatan, dalam ilmunya, dikasih Allah Ta'ala tenaga untuk berbuat. Ibarat orang sembahyang, ilmunya tahu sembahyang. Wudunya tahu yang baik dan benar dalam sembahyang. Tapi wayuhramul ikhlas. Ketulusan dalam melaksanakan kewajiban Allah telah tidak berikan dia. Di mana itu? Berbuat ibadah, berbuat sedekah amal jariyah, bisa demikian. Tapi Allah telah tolak. Dari mana? Tuh keikhlasan nggak ada. Tuh, kayak aneh suka minta duit sama orang. Jangan Anda pikir aku minta uang 10-20 juta, berarti gue makan. Banyakkan duit gue, bilang Allah. Dari mana ini? Suka pada salah paham. Ini murid aneh ngasih duit 100 juta, 200 juta, 500 juta. Satu huruf pun nggak pernah ngomong sama orang. Satu kalimat sempurna pun nggak pernah diberitahukan orang. Dan dia nggak terhormat di mata anak. Tapi anak akui dia orang baik. Nggak jadi bertambah hormat anak kepada dia karena memberi. Tidak. Ratusan juta. 500 juta ini dibagi sama orang. Wah inti 10-20 juta. Ramai sekampung tahu. Ane minta duit karena doa ane mau jalan buat ente. Ane alihkan tuh uang, ente niatin tuh bakal amal ente. Dari niat ente, ane masuk ke Allah Ta'ala dengan doa ane buat ente. Nanti siapa yang dianggap keren? Dia mengukur duit ente mana? Ketinggalan jauh. Dia merasa 10-20 juta ente seakan pusing. Itu dia tuh. Ya, diberi tenaga berbuat baik, tapi tak ada keikhlasan pada dirinya. Sampai kapan Allah tak terima? Itu. Yang seharusnya itu rezeki. Pembuka jalan buat kebaikan ente waktu mati. Nyatanya Allah telah tahan ente nggak ada keikhlasan dalam memberi. Padahal anak yang berbuat dan meminta untuk doa orang-orang itu ane jalani. Ane nggak salah sama Allah Ta'ala. Itu. Yang salah dia. Berbuat tapi akibatnya. Kayak kita apa sih? Tuh habis dari gua duit 20 juta tuh. Dari gua. Lo mau ngitung duit lo. Wah tinggalan jauh. Enggak 10%-nya.
Tuh, tanda-tanda lacur dunia akhirat orang begitu. Yang terakhir, yang ketiga, warzuqhu suhbatas sholihin. Allah kasih dia bergaul, berbaur dengan orang-orang baik dalam pandang agama. Saat Bang tanya, orang baik, orang soleh bagaimana sih? Anda nggak bisa sebutin. Iya. Sebab semakin kemarin, semakin sulit didapati orang berilmu lagi soleh. Semakin sulit. Tuh. Karenanya diwajibkan oleh agama, belajar agama, menuntut agama, agar kamu terselamatkan. Satu, kewajiban. Dua, ada berkah dalam menuntut ilmu agama. Ketiga, kesempatan kamu dapat rahmat Allah Ta'ala. Keempat, itu amal soleh kamu ketika wafat. Kelima, dapat syafaat Rasulullah SAW. Keenam, terpelihara dari penipuan agama atas diri kamu yang berbuat. Kok tanpa tahu gitu-gituan itu dibohongin sama orang. Dibohongin sama orang. Diajak pura-pura ziarah ke sana kemarin. Duit itu diakalin. Diakalin. Bisa ada begitu. Makanya anak dibenci sama orang. Kenapa? Karena orang tahu. Anak beda dengan kalian ya. Anak kasih tahu begitu. Makanya bukan tukang tipu. Tuh Allah biar ada tukang tipu. Nggak bisa anak antar provinsi. Nggak bisa. Pejabat tinggi negara sama anak nggak bisa. Mereka orang pintar. Bahasa anak didengar. Itu. Saya nggak pernah ngasih duit. Tapi bahasa anak bisa dimanfaatkan sama mereka. Nanti dimintain duit gini-gini juga. Gitu-gitu. Dimintain duit mestinya kan tambah kedewasaan, tambah luas cara berpikir, tambah tajam rasa, tambah tajam penglihatan, tambah merasa yang kita hadapi keseharian saudara kita seagama. Kenapa intinya bisa dapat ilmu dari anak? Mudah dihasut sama orang, mudah dimudah-mudahin sama orang. Ya akhirnya dia adu domba antar ente demi ente, ya ente nggak kenal guru ente akhirnya. Sudah itu ilmu Allahu Akbar. Samsudin bisa terasing dari kampungnya. Kenapa? Karena ngikutin anak. Kok ngikutin Ustaz jadi terasing di kampung sendiri? Karena kebenaran yang dia ketahui. Kebenaran seseorang dalam sesuatu tuntunan menjadikan dia asing di wilayah dia yang penuh dengan tipuan. Paham itu bahasa? Diberi tenaga berbaur sama orang baik. Ya, ibarat ente mana deh. Ya, contoh yang nyata. Bukan orang soleh. Ente mana bisa begini. Minta maaf dari itu. Tapi aneh gak demen ente. Gimana itu? Gimana itu? Ente mana sehari-hari makan bareng bercanda. Main perempuan bareng. Allahumma hati aneh gak demen ente. Itu kan satu orang begitu. Sehari-hari bersentuhan. Sehari-hari ente dalam ilmu, dalam doa Allahu Akbar. Yang se-Indonesia jarang ente bisa berbuat seperti anak. Tapi kok ente dekat sama anak, tapi aneh gak demen ente. Tuh, tanda-tanda orang lacur dunia akhirat. Yurzaqhu suhbatas sholihin. Diberi rizki Allah Ta'ala. Bisa berbaur dengan orang-orang baik dalam tuntunan ilmunya. Wala yuhtaramu indahum. Tapi dia gak dihormati. Ya kalau aneh gak demen kan berarti aneh gak hormatin dia. Dengan aneh demen, aneh omelin ente. Itu kan penghormatan aneh ente. Itu kan kecintaan aneh ente. Supaya ente nggak terkontaminasi. Seperti ente nggak terkena pengaruh perikanan yang baik padahal buruk. Aneh maki-maki nih. Aneh ancam ente. Tuh. Bisa ada mati. Banyak orang begitu. Contoh aneh punya orang tua. Ya, kampung demi kampung. Kurang bagaimana. Itu Bang Lili tahu. Orang tua aneh Masya Allah gitu. Tapi dari orang yang Masya Allah gitu. Ada yang dia nggak demen. Bisa ada mati. Ada demen apa? Iya ngakalin orang tua anak. Orang tua anak nggak demen gimana. Bisa ada mati. Ente dekat hubungan ente laki perempuan tua muda. Aneh dekat. Ente dekat sama alhamdulillah. Tapi ada yang aneh nggak demen. Mau ngapain orang itu? Ngapain orang? Ada begitu. Itu sifat orang laki dunia akhirat. Iya. Bergaul dengan orang-orang baik. Dalam tuntunan ilmu dan. Tapi dia sendiri nggak demen itu orang. Bisa dimati. Misalnya aneh sama topak. Kamu bercanda. Allahumma hati aneh nggak demen sama topak. Kenapa? Nggak bisa baca. itu lagi itu saya. Pak belajar nggak bisa bahasa Arab kayak belajar. Udah terlambat Bib. Bukan terlambat karena nggak bisa Bib. Bini aneh Bib. Soalnya pulang malam Bib. Kalau digembokin. Tuh, jangan sampai kita punya 3 hal tuh.
Karena kita belum punya, diwajibkan oleh agama. Cari tahu. Jadi majelis ilmu pelan-pelan. Yang wajib dulu ilmu berwudu, tata cara yang baik dan benar menurut ilmu agama. Wudu yang benar biar baik bagaimana. Airnya biar ngepas. Ya, nanti nih calon kades di Raga Jaya, Bang Icang. Wajib ngasih ilmu. Tuh doaan itu. Nggak bakal mempan sama ente. Kalau ente nggak belajar tata cara yang baik dengan ilmu. Tuh ilmu berwudu itu dia. Tuh. Itu jalanin. Ini doa buat ente. Baru bertanding. Itu. Nggak ada yang lebih baik dari itu ente. Nggak ada orang yang lebih dekat kepada ente. Melainkan orang yang bimbing keberuntungan hidup ente melalui nilai agama. Dunia akhirat ente beruntung. Itu orang yang terbaik dari semua orang baik. Kalau ente tahu agama. Nggak ada makhluk yang terbaik buat anak. Ya. Kecuali anak punya orang tua dan guru-guru anak. Kenapa mesti demikian? Karena dia yang didik anak kenal Tuhan Allah Ta'ala. Karena anak terlatih dan terdidik baik dengan ilmu dan tuntunan serta bimbingan dan anak laksanakan sebatas kemampuan, maka sifat baik anak tercurahkan kepada anda yang ada hidup di zaman anak. Selesai. Itulah kecintaan yang sejati. Kan ibu katanya cinta sejati sama anak. Cinta dalam wujud kehidupan. Bukan kehidupan sampai kematian. Tidak. Itu kehidupan seorang ibu kepada anak. Dia mencintai anaknya sampai matinya. Dengan segala upaya dia. Tapi dia nggak bisa cinta anak sampai matinya. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya dibutuhkan agama. Sehingga anak hormat sama mak bapaknya. Berkah agama. Tapi kalau sekedar didik anak sampai sarjana, pekerja dan sebagainya, tanpa agama, tanpa itu ibu masuk neraka jahanam, anak masuk neraka jahanam. Sampai kapan seorang anak bisa bakti? Kalaupun terbakti, bakti terpaksa. Udah mampus, habis aja bakti anak sama mak bapaknya. Tapi kalau agama nggak bisa, sampai kiamat. Allah telah pertemukan kembali berkah agama.